7 ciri spesifik dari individu Dark Resilience INFJ. Yang pertama, kewaspadaan yang terintegrasi dengan empati. Mereka tetap peduli pada perasaan orang lain, tetapi empati itu dilapisi dengan pengamatan rasional yang ketat terhadap pola perilaku manusia. Ini bukan penolakan terhadap kebaikan, melainkan pemilihan yang cermat untuk menghindari pengulangan pengkhianatan, sehingga mereka bisa mendeteksi ketidakjujuran lebih dini tanpa kehilangan sifat dasar mereka yang hangat. Yang kedua, kemandirian emosional yang tinggi. Memiliki pengalaman pengendalian membuatnya kurang bergantung pada orang lain untuk keputusan hidup, karena mereka telah belajar nilai dari kontrol internal atas respons emosional. Ini menghasilkan kemampuan untuk berdiri sendiri dalam menghadapi ketidakpastian, di mana visi besar mereka tentang dunia tetap menjadi panduan utamanya, namun dengan didukung oleh fondasi diri yang lebih kokoh. Yang ketiga, selektivitas dalam hubungan sosial. Mereka membangun ikatan hanya dengan orang-orang yang menunjukkan konsistensi dan penghormatan mutual setelah mengevaluasi bukti nyata dari interaksi. Ini bukan isolasi, melainkan strategi rasional untuk menciptakan jaringan yang berkualitas, di mana setiap hubungan diukur berdasarkan kontribusi positif jangka panjang terhadap kesejahteraan bersama. Yang keempat, adaptasi terhadap tekanan yang kompleks. Mereka memiliki kemampuan untuk menangani stres emosional yang meningkat secara signifikan melalui rutinitas pemantauan diri yang rutin dan analisis mendalam atas pengalaman buruk. Ini melibatkan pergeseran dari reaksi impulsif menjadi respons yang direncanakan, sehingga mereka bisa menavigasi konflik internal antara maaf dan perlindungan diri dengan keseimbangan yang lebih stabil. Yang kelima, penggunaan wawasan negatif untuk dampak positif. Pengalaman pengendalian mereka diubahnya menjadi alat untuk mempengaruhi lingkungan secara bijak, seperti memberikan nasihat kepada orang lain tanpa terjebak dalam jebakan yang sama. Ini mencerminkan pendekatan ofensif terhadap ketahanan, di mana kegelapan masa lalu menjadi sumber kekuatan untuk mendorong perubahan baik tanpa mengorbankan integritas pribadi mereka. Yang keenam, independensi dari validasi luar. Mereka tidak lagi mencari pengakuan eksternal untuk merasa berharga karena telah menginternalisasi nilai intrinsik dari dirinya sendiri melalui rekonstruksi identitas. Ini menghasilkan kebebasan filosofis yang mendalam, di mana pertumbuhan diri menjadi prioritas utama dan visi idealis mereka tetap utuh dan bebas dari pengaruh manipulatif. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kemampuan memutus ikatan beracun dengan efisien. Mereka bisa mengakhiri hubungan yang merugikan tanpa rasa bersalah berlebih, berkat pemahaman rasionalnya bahwa perlindungan diri adalah tanggung jawab etis utama. Ini bukan kekerasan hati, melainkan evolusi yang logis dari pengalaman, di mana pemutusan tersebut dilihat sebagai langkah menuju harmoni jiwa yang lebih tinggi dan potensi penuh dari kepribadian unik yang mereka miliki. Konsep Dark Resilience INFJ merupakan proses transformasi diri yang rumit dan mendalam setelah menghadapi pengendalian atau pengaruh buruk dari orang lain. Proses ini bukan sekadar pemulihan sederhana, melainkan pembangunan ulang jiwa yang melibatkan penggabungan antara sisi gelap pengalaman masa lalu dengan kekuatan baru yang muncul dari pemahaman diri yang lebih tajam. Ketahanan ini muncul ketika seseorang dengan sifat ini merasakan pengkhianatan atau penyalahgunaan kepercayaan mereka yang seringkali menargetkan kelemahan mereka, seperti kecenderungan untuk terlalu percaya pada niat baik orang lain atau kesulitan dalam menetapkan batas pribadi. Proses bangkit dari pengendalian ini dimulai dengan tahap pengenalan diri yang intens, di mana individu tersebut mulai memeriksa ulang nilai-nilai inti mereka. Mereka tidak lagi melihat pengalaman buruk sebagai kegagalan semata, melainkan sebagai bahan bakar untuk mengasah kemampuan analisis mereka terhadap perilaku manusia. Ini melibatkan pergeseran dari sikap yang terlalu empati menjadi lebih selektif dalam memberikan kepercayaan, di mana empati tetap ada tetapi sekarang dilapisi dengan lapisan kewaspadaan yang didasarkan pada pengamatan logis terhadap pola-pola interaksi sosial.
Secara mendalam, hal ini menciptakan keseimbangan internal yang kompleks di mana sisi idealis mereka tetap mendorong visi positifnya tentang dunia, namun sekarang dikombinasikan dengan pemahaman realistis bahwa tidak semua orang bertindak dengan integritas, sehingga mereka belajar menggunakan intuisi mereka untuk mendeteksi ketidakjujuran lebih awal. Ketahanan ini mengubah cara mereka berinteraksi dengan dunia luar. Mereka menjadi lebih mandiri dalam pengambilan keputusan, karena pengalaman pengendalian membuat mereka sadar akan bahaya ketergantungan emosional pada orang lain. Ini bukan berarti mereka menutup diri sepenuhnya, tapi justru membangun jaringan hubungan yang lebih berkualitas, di mana setiap ikatan dievaluasi berdasarkan bukti konsistensi dan saling menghormati. Transformasi ini seringkali melibatkan konflik internal yang mendalam, seperti perjuangan antara keinginan untuk memaafkan dan kebutuhan untuk melindungi diri, yang pada akhirnya menghasilkan versi diri yang lebih tangguh karena mampu mengintegrasikan pelajaran dari kegelapan tanpa kehilangan cahaya inti kepribadian mereka. Menjadi versi diri yang lebih kuat berarti mengembangkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap tekanan emosional. Individu ini belajar memanfaatkan sifat pemikiran mendalam mereka untuk merancang strategi jangka panjang dalam menghadapi potensi pengendalian di masa depan. Objektifnya, proses ini menuntut kesabaran dan ketekunan, karena membangun ketahanan semacam ini bukanlah perubahan yang instan, melainkan evolusi bertahap yang menggabungkan elemen psikologis, emosional, dan intelektual menjadi satu kesatuan yang lebih kuat dan adaptif. Dan hasilnya, ia menjadi individu yang tidak hanya bertahan dari pengendalian, tetapi juga berkembang menjadi sosok yang lebih bijaksana, mampu menavigasi kompleksitas hubungan manusia dengan keseimbangan yang lebih baik, sehingga mencapai potensi penuh dari kepribadiannya yang unik. Kompleksitasnya terletak pada bagaimana ketahanan ini bukan hanya reaksi defensif, melainkan juga ofensif. Mereka mulai menggunakan wawasan dari pengalaman buruk untuk mempengaruhi positif lingkungan sekitar. Secara filosofis, ini melibatkan pemahaman mendalam tentang hakikat keberadaan manusia, di mana pengalaman pengendalian atau pengaruh buruk dari orang lain bukan hanya sebagai penderitaan sementara, melainkan juga sebagai bagian esensial dari perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih utuh. Ini adalah perpaduan antara pengkhianatan atau penyalahgunaan kepercayaan yang tidak boleh dihindari atau ditekan, melainkan diintegrasikan ke dalam jiwa untuk menciptakan keseimbangan yang lebih stabil. Ketahanan ini melibatkan pergeseran cara kita memperoleh pemahaman tentang realitas. Individu dengan sifat ini awalnya cenderung mengandalkan intuisi dan empati untuk menilai orang lain, tapi setelah pengendalian, mereka belajar menggabungkan itu dengan analisis rasional yang lebih ketat, sehingga menciptakan bentuk pengetahuan yang lebih komprehensif. Kebenaran tentang hubungan manusia tidak bisa didapat hanya dari sudut pandang idealis atau positif semata. Pengalaman negatif dapat memberikan data penting yang melengkapi gambaran keseluruhan, sehingga proses bangkit ini menjadi bentuk pencarian kebenaran yang lebih autentik, di mana kita belajar membedakan antara ilusi kebaikan dan fakta perilaku nyata tanpa kehilangan harapan dasar pada potensi manusia. Dark Resilience menjawab bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk memilih tindakan yang selaras dengan nilai inti kita, yang disertai dengan kesadaran bahwa dunia tidak selalu adil, sehingga individu ini belajar mengembangkan etika pribadi yang fleksibel, yang disesuaikan dengan konteks untuk menjaga kesejahteraan diri tanpa menjadi egois. Ini mencerminkan ide bahwa tanggung jawab utama manusia adalah terhadap pertumbuhan diri sendiri, di mana pengendalian dari luar menjadi pengingat bahwa kebebasan sejati lahir dari kemampuan untuk mengendalikan respons internal kita terhadap dunia eksternal, bukan mencoba mengubah orang lain. Ketahanan gelap ini menggambarkan bahwa eksistensi manusia adalah proses dialektis, di mana tesis awal berupa sikap idealis bertemu dengan antitesis berupa pengalaman pengendalian yang menghasilkan sintesis berupa versi diri yang lebih kuat dan bijaksana. Dan setiap pengalaman negatif itu
dapat memperkaya pemahaman kita tentang keterhubungan antar manusia, sehingga individu dengan sifat ini akhirnya melihat ketahanan bukan sebagai akhir dari penderitaan, melainkan sebagai cara untuk mencapai keberadaan yang lebih bermakna. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.